Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati pimpinan Yayasan Al-Ikhlas, para yai, para alim ulama, para yai, para ustadz, para ustadzah, dan rawuh, dan kawula beteni, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah pada pagi ini. Menjadikan semua pagi ini ada di taman-taman surga yang dinaungi para malaikat yang mengumpulkan sayap-sayapnya yang memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya yang ada di sini Allah melindungi, merahmati dan meridhoinya. Amin. Salawat serta salam kunjung keturut dumateng junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kita berada di sini juga harus memohon atau mengucapkan syukur kepada Allah bahwa kita semua pagi ini yang paling penting diberi kekuatan iman. Kalau panjenengan enggak diberi kekuatan iman, enggak mungkin hadir di sini. Itu yang paling penting harus kita syukuri. Ini sebagai pembukaan. Selanjutnya sudah keberapa kalinya saya hadir di sini untuk sama-sama kita saling memberi informasi dari profesi saya selaku militer. Tentunya juga tidak lepas dari informasi yang terkait dengan militer atau negara, tentunya ada hubungannya dengan umat Islam. Saya dikasih tema Hari Pahlawan. 2 minggu yang lalu Mbak Said juga WA dan tanggal 13 misi di Al-Ikhlas. Wah, cocok Mbak, pas Hari Pahlawan. Kenapa saya bilang cocok? Di momen Hari Pahlawan itu ada peran umat Islam, para kiai, para santri yang bukan hanya dikaburkan, bahkan dihilangkan. Nah, sehingga saya bilang ke saya cocok Mbak, nanti kita kupas lagi seperti apa sih peran umat Islam dalam peristiwa 10 November di Surabaya. Kalau kita bicara Hari Pahlawan, itu tidak terlepas dari berbicara tentang peristiwa 10 November di Surabaya. Kalau kita bicara 10 November di Surabaya, tidak terlepas dengan resolusi jihad yang difatwakan Romo Yai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu nggak lepas. Dan itu nanti ditarik ke belakang sampai hari ini muncullah Hari Santri. Itu kaitannya ke sana. Ya, 2015 alhamdulillah sudah keluar skepnya tentang Hari Santri. Itu adalah mengakui perjuangan santri para kiai pada 10 November 45. Alhamdulillah di Magetan ini pertama kali peringatan Hari Santri saya menjadi inspektur upacaranya. Sehingga waktu itu saya jelaskan peran santri, peran kiai dalam pertempuran di Surabaya itu. Nanti insya Allah kita singgung ya, pada pagi ini. Sebelum kita masuk tentang resolusi jihad, sebelum kita masuk tentang pertempuran 10 November Surabaya, ini malah saya awali dengan kenapa atau mengapa ada Hari Santri. Nah, ini yang saya ingatkan dulu. Pertanyaan mengapa ada Hari Santri itu tentunya ada kronologinya, ada sejarahnya. Karena itu ada upaya-upaya mau menghapus bahkan menghilangkan peran santri, peran kiai. Itu berawal dari setelah kita merdeka. Ya, yang ngisi jabatan penting di negara ini secara umum orang-orang sosialis. Bermula dari situ. Sehingga waktu peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 90, 45 tahun pertempuran di Surabaya, di situ disiarkan secara nasional
Kalau bahasa sekarang diviralkan. Tapi belum ada Android, belum ada HP, tapi di TV-TV nasional. Di dalam pertempuran 10 November itu yang diangkat sebagai pahlawan besar kebanyakan orang-orang sosialis. Para kiai, para santri, nama Mbah Hasyim Asy'ari pun nggak disebut. Nah waktu itu ibunya Gus Dur nonton. Akhirnya ya sedikit kecewa, Gus Dur dipanggil. Kui pertempuran 10 November Surabaya, harusnya yang berjasa itu kan para kiai, termasuk mbahmu, Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa yang menjadi pahlawan besar ke orang-orang sosialis? Ini pertanyaan ibunya Gus Dur kepada Gus Dur. Nah, atas dasar pertanyaan itu Gus Dur langsung menelusuri, menghadap tokoh-tokoh senior, terutama dari orang-orang sosialis, menanyakan apa jawaban mereka. Sambil ketawa-ketawa, apakah ketawa sinis atau ini ya? Itu jawabannya begini, Gus, yang namanya sejarah itu pasti terulang. Sejarah itu ditulis oleh siapa yang berkuasa, siapa yang menang. Dan sejarah itu sudah mencatat orang bodoh menjadi makanannya orang pintar. Kalimat inilah yang buat Gus Dur marah. Sejarah itu menulis orang bodoh menjadi makanannya orang pintar. Artinya apa? Yang berjasa di pertempuran 10 November itu kebanyakan rakyat kecil, para santri, para kiai, tapi yang diangkat jasanya orang-orang pintar. Ini yang membuat Gus Dur marah. Akhirnya memerintahkan seorang sejarawan, Dr. Andes Agus Suyanto almarhum, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu menelusuri sejak 84 waktu beliau wartawan Jawa Pos, termasuk buku lubang-lubang pembantaian yang sering saya baca, saya sampaikan di situ juga beliau yang menelusuri. Ya, akhirnya ditelusuri, sebenarnya sudah ditelusuri, tetapi belum dihimpun. Akhirnya diperluas atau dipertajam penelusurannya sampai ke Inggris, Prancis, Jepang, bahkan bukunya Ben Anderson yang mengarang Corona Paper menyatakan bahwa PKI tidak salah itu juga menyebutkan di dalam pertempuran Jepang dengan Indonesia, menyebutkan ada resolusi jihad. Setelah data-data semua dikumpulkan, nah, dibuatlah buku. Saya bawa bukunya, judulnya adalah Fatwa dan Resolusi Jihad, besar bukunya. Kenapa kok terjadi seperti itu, menghilangkan peran santri tadi itu? Karena memang pandangannya orang-orang sosialis didikan Belanda itu ya mengelompokkan bangsa Indonesia ada 3 kelompok versi mereka. Dan ini dicek ke LIPI, memang benar pandangannya seperti itu. Indonesia oleh Belanda atau orang-orang sosialis didikan Belanda ini membawa pikiran Belanda ke Indonesia dibagi menjadi 3. Kelompok pertama adalah orang-orang pintar, cerdas, berpendidikan. Itu yang kelompok pertama. Yang kedua, orang pendidikan tapi nggak patek pintar, biasa-biasa saja. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Nah, masing-masing kelompok dibagi 2 lagi. Yang dimaksud kelompok pintar, cerdas, berpendidikan tadi itu versi mereka, kalau agamanya kuat ada di Mas Dumi. Tapi kalau agamanya lemah di Partai Sosialis. Ya, dulu ada Partai Sosialis itu suaranya hanya dapat 8 kursi, kalah dengan PKI. PKI 30 berapa itu, kemudian NU 45, Mas Dumi dengan PNI sama 57. Versi pertama itu kalau pintar ada di Mas Dumi, tapi kalau biasanya atau nggak pintar tapi pendidikan tinggi, ya, atau gini maksudnya, kalau pintar agamanya kuat ada di Mas Dumi, tapi kalau agamanya biasa-biasa ada di Sosialis atau PSI. Yang kelompok menengah yang berpendidikan tapi nggak begitu pintar tadi itu, kalau agamanya kuat ada di Muhammadiyah, tapi kalau agamanya biasa-biasa saja ada di PNI. Waktu itu PNI, sekarang PDIP. Versi mereka seperti itu. Lah yang bawah ini, yang ngenes, kelompok yang bawah yang dianggap tidak berpendidikan, ada Ibu Taurub tadi, kalau agamanya kuat ada di NU, tapi kalau agamanya lemah ada di PKI.
Pandangannya seperti itu. Versi mereka. Atas dasar pandangan seperti itulah makanya pertempuran di Surabaya tadi itu yang kelompok-kelompok santri yaitu dianggap kelompok lemah, nggak diakoni. Yang diakoni ya diangkat yang kelompok pertama tadi itu berusaha dihilangkan. Tokoh sentral di Surabaya itu namanya Ruslan Abdul Ghani. Di bukunya juga tidak menyinggung resolusi jihad. Bung Tomo yang menghadap Mbah Hasyim Asy'ari minta izin resolusi jihadnya disampaikan lewat radio, itu dalam bukunya juga tidak menyinggung adanya resolusi jihad. Ini saya juga punya buku, saya fair aja selaku TNI. Ini buku judulnya Samkarya Birawa Anuraga, dibuat tahun 68. Saya baca di pertempuran 10 November Surabaya, ini merangkum secara umum, tapi tidak ada kata-kata resolusi jihad, tidak disinggung. Artinya apa? Ada upaya-upaya menghilangkan itu peran para kiai, para santri. Nah, atas dasar protesnya Gus Dur tadi itu, setelah bukti-bukti disampaikan, ditunjukkan, pemerintah terbuka, memang benar ada resolusi jihad, diakui dengan munculnya Hari Santri tanggal 22 Oktober itu. Sekepnya juga sekep nomor 22 tahun 2015. Kronologinya seperti itu. Ini kenapa saya sampaikan di pembukaan ini supaya kita juga menyadari bahwa hari ini nanti peran-peran kita itu sudah akan dihapus kalau kita nggak ngerti sejarah. Ya. Penting. Makanya Romo Kiai bersejarah ini kan sangat penting sejarah itu. Suatu bangsa tidak akan mencintai negaranya manakala tidak mengerti sejarah negara itu sendiri. Apapun. Biarpun itu sifatnya legenda di suatu daerah, minimal Mbah Lurah ini juga legendanya seperti itu. Syukur-syukur ada kisah yang otentik. Itu perlu dikupas. Karena untuk mencintai desa itu. Nah ini pembukaannya saya singgung tentang apa itu Hari Santri. Langsung aja berlanjut masalah resolusi jihad. Kenapa ada itu? Belanda atau sekutu itu datang ke negara kita itu di Surabaya memang tanggal 25 Oktober tahun 45. Tapi sebelumnya itu di Jakarta sudah mendarat. Bahkan pendahulunya atau tim pendahulu itu tanggal 8 itu 7 orang itu sudah ke Jakarta. Utusannya lah untuk nego menyampaikan bahwa nanti sekutu akan datang itu tanggal 8 sudah ke Jakarta. Pendaratannya nggak lewat kapal, terjun pakai pesawat, terjun di Senayan. Ada 8 orang dipimpin oleh mayor siapa itu dari Inggris, ya. Terjun di sana menyampaikan kedatangannya. Setelah itu tanggal 15 satu kapal datang. Tanggal 29 ya, September datang lagi. Itu di Jakarta. Sehingga Bung Karno melihat situasi itu ada bahaya. Sebelum Inggris datang ke Surabaya tanggal 25 Oktober tadi itu, Bung Karno kirim utusan menghadap Mbah Hasyim Asy'ari. Melalui utusannya menanyakan bagaimana hukumnya membela negara. Diulangi lagi, hukumnya membela negara bukan membela agama. Kalimatnya seperti itu. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari itu dari awal memang punya komitmen merdeka, punya komitmen jihad. Atas pertanyaan itu, beliau langsung memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Samsuri. Dipanggil, ya. Ditugaskan untuk mengumpulkan kiai-kiai se-Jawa dan Madura di Jalan Bubutan, nomor Bubutan Gang 6, ya, di Surabaya sana. Di kantor PB Anu, dulu Ansor Nahdlatul Ulama. Di situ dikumpulkan. Jalan Bubutan itu dekat dengan Tugu Pahlawan. Di sanalah diadakan rapat, dirumuskan langkah-langkah apa untuk menghadapi Belanda yang membonceng sekutu ini. Sehingga dirumuskan ada beberapa langkah yang nanti juga dirangkum dalam bentuk fatwa resolusi jihad tadi. Ini saya baca tahun 2004 di kolom opini Jawa Pos. Waktu itu saya belum menekuni sejarah. Saya duduk ada koran, saya baca kolom opini tentang fatwa resolusi jihad itu. Langkah-langkah itu yang pertama adalah membunyikan RI satunya pemerintahan yang sah wajib dibela dan diselamatkan.
kurang lebih dan itu. Nomor 2, proklamasi kemerdekaan RI yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus tahun 45 wajib dipertahankan. Itu yang kedua. Ya, kemerdekaan RI yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 45 wajib dipertahankan. Yang ketiga, musuh utama RI adalah Belanda dan kawan-kawannya yang ingin menjajah kembali Indonesia. Yang keempat, umat Islam yang berada di radius 94 km, ada yang bilang 93, ya, wajib mengangkat senjata. Yang terakhir, kewajiban tersebut di atas, maksudnya nomor 4, merupakan jihad fisabilillah. Jadi langkah-langkah sudah dirumuskan seperti itu. Ya, akhirnya itu semua dirangkum dalam bentuk resolusi jihad, ya, bahwa umat Islam, ya, yang berada di radius 94 tadi itu, kenapa 94? Pertimbangannya sholatnya sudah bisa dijamak. Ya, yang di luar itu laki-laki, perempuan, ya, anak-anak bersenjata maupun tidak, hukumnya fardu ain untuk membela negara itu. Yang di luar itu hukumnya fardu kifayah, bisa perwakilan saja. Setelah adanya itu, kalau sekarang di dalam brosur, ya, itu disebar di musola-musola, kemudian di gang-gang, di gardu-gardu. Itulah yang menyuntik semangat arek-arek Surabaya untuk berangkat ke Surabaya bertempur. Dan yang terjadi bukan hanya Surabaya, yang dari Banten, Cirebon sana itu 500 km lebih datang juga. Itulah umat Islam kalau sudah disuntik jihad, nggak peduli di mana saja berangkat. Dan memang kebanyakan ya memang rakyat, karena memang tentara belum terbentuk. Masih BKR. Semangat bertempur di Surabaya itu bukan hanya disuntik dengan resolusi jihad. Ternyata apa? Orang-orang tua, orang sepuh itu di gardu-gardu atau di musola waktu canggur gini sudah mengingatkan dalam bentuk tembang. Isinya itu adalah menggambarkan apa yang akan terjadi di Surabaya. Tembangnya saya belum pernah mendengarkan kayak apa, tapi kalau saya bayangkan kayak mau copat. Cuman syairnya itulah yang isinya, syairnya itu menggambarkan apa yang akan terjadi di Surabaya. Ya kurang lebih begini. Semut ireng anak-anak sapi, kebobongkan nyabrang kali, keong gandong towo sumute, Surabaya geger kepati, ramene wong ngoyak macan, lamun kecekel diwadahi bumbung. Orang tua tadi nembang seperti itu. Mungkin tembang itu kalau dinyanyikan sekarang di gadu-gadu anak muda nggak ngerti maksudnya. Tapi zaman itu ilmu Jawa masih rasuk, udah langsung ngerti. Semut ireng anak-anak sapi itu digambarkan. Semut ireng itu orang-orang Jawa yang lemah, yang buru-buru karena memang situasi dijajah, tapi bisa melahirkan banteng-banteng yang akan melawan sekutu, melahirkan anak-anak sapi. Seperti yang dipidatokan Bung Tomo waktu diancam Jenderal Mansek untuk menyerahkan senjatanya, untuk menyerah pada sekutu. Apa jawabannya? Selama banteng-banteng masih mempunyai darah merah yang bisa membuat secarik kain putih menjadi merah dan putih, selama itu pula kami tidak menyerah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Itu jawabannya Bung Tomo waktu diancam Jenderal Mansek. Jadi orang tua sudah ngasihkan tembang tadi ke semut ireng anak-anak sapi. Kebobongkan nyabrang kali atau nyabrang Bengawan itu Belanda dengan sekutu yang datang itu digambarkan seperti itu. Terus keong gandong dawa sumuti. Saya juga heran, orang dulu ternyata sudah membayangkan nanti akan datang kapal-kapal perang yang ada moncong-moncong senjata itu, akan datang panser,
tank yang juga ada moncong senjatanya, meriam-meriam, itu di dalam benaknya ada bayangan keong gandong dawa sumuti. Kayak bekecot itu, ya kan? Itu orang-orang kuno dulu sudah punya bayangan seperti itu. Terus Surabaya geger kepati ya, memang benar. Pertempuran itu di Surabaya. Dan ramene wong moyak macan. Itu area-area Surabaya termasuk yang dari Langan tadi, tawuran bonek-bonek itu ngeroyok sekutu dengan Belanda. Itu bukan dibilang perang tapi tawuran katanya. Sejarah apa, pelaku sejarah yang diwawancarai. Itu gak perang itu mas, tawuran itu. Jadi seperti itu. Ya, dibayangkan adalah ramene wong moyak macan. Lamun kecekel diwadahi bumbung, macan kok diwadahi bumbung. Maksudnya apa ya? Belanda tadi cakep banget tusuk dengan bambu runcing. Orang-orang dulu orang sepuh itu sudah membayangkan apa yang terjadi, apakah dari firasat atau dari apa? Tadi satirnya tadi arahnya ke situ. Jadi yang menyuntik perjuangan 10 November Surabaya itu bukan resolusi jajah, tapi juga tembang-tembang orang-orang sepuh tadi seperti itu. Ya, syairnya itu luar biasa. Itulah yang membuat apa itu arah sudah berberani. Nah, sehingga tanggal 25 Oktober sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Waktu itu alhamdulillah kita punya seorang gubernur yang berani, asli putra Magetan, yang kita kenal Gubernur Suryo. Nama lengkapnya Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Lahir Sabtu Kliwon tanggal 18 Juli 1898. Luar biasa ya keberaniannya. Ada begitu kita punya gubernur yang berani tadi itu diancam Jenderal Mancek ya, jawabannya juga menantang. Beliau jabat gubernur itu resminya tanggal 12 Oktober. Baru 2 minggu jabat gubernur sudah menghadapi sekutu. 25 datang. Ini kalau nggak orang berani ya alhamdulillah. Apa itu Bung Karno menunjuk ya Raden Mas Tumenggung Aryo sebagai gubernur. Tahun 38 sampai 43 Bupati Magetan. 43 sampai 45 menjadi Residen Bojonegoro. 45 geser ke Surabaya menjadi gubernur sampai 48. Kenapa 48? Dibunuh PKI ya. Di perang Planglor Dunggalar Ngawi. Sekarang makamnya di Jalan Salak. Silakan anak-anak muda nanti ziarah ke sana dan mendoakan. 25 Oktober Inggris mendarat. Belanda ikut di situ. Waktu itu sebelumnya Surabaya sudah panas. Ya, kenapa? Area-area Surabaya itu sudah mengepung gedung-gedung Kementerian milik Jepang. Jadi yang dulu dikuasai Jepang itu sudah digerutuk sama anak-anak Surabaya, direbut. Di Kerembangan itu ada 100 pesawat sudah sama Jepang diserahkan gitu aja. Senjata-senjata Jepang dirampas oleh anak-anak Surabaya. Sehingga memang sudah panas. Karena situasi sudah panas tadi itu, begitu Inggris datang dihadapi oleh Gubernur Suryo dengan Komandan PKR Dr. Mustopo, diingatkan jangan mendarat dulu karena situasi panas. Inggris nggak percaya. Inggris diizinkan turun, tapi dengan batasan masih di pantai. Ya biasa, orang-orang bule itu kan sombong-sombong. Sebagian dari Inggris itu ada yang menguasai gedung internasional, ada yang menguasai RRI. Memang secara umum induk pasukan ada di pantai. Itu pun di pantai membuat benteng pertahanan. Kalau bahasa tentara box formasi. Karung-karung diisi pasir ditumpuk, senjata disiapkan di situ. Melihat seperti itu semakin marah. Anak-anak Surabaya curiga. Sebenarnya itu prosedur standar ya. Tentara itu datang di mana saja. Ya, seperti Mbah Sur ini tugas di hutan operasi, begitu datang nggak langsung tidur. Yang membuat seperti itu pertahanan sementara, box formasi namanya. Seadanya, karung-karung diisi pasir, diisi tanah atau batu-batu, keliling, ya senjata disiapkan, baru berani tidur. Itu pun nanti ada yang jaga, nggak semuanya tidur. Nah seperti itu, saya yakin Inggris juga maunya seperti itu. Di pantai dia membuat pertahanan sementara.
Tapi namanya rakyat nggak ngerti, ya curiga, apalagi suasana panas. Dan sebelumnya sudah beredar informasi kedatangan Inggris ini tidak hanya melucuti tentara Jepang, kemudian juga mengamankan Inter Milan. Inter Milan itu tawanan dalam jumlah besar, atau orang-orang Belanda yang masih terisolasi, ya apakah di tahanan atau di tempat-tempat khusus, itulah yang mau diamankan. Kalau Jepang jelas dilucuti senjatanya, dia dipulangkan ke negara yang sana. Tujuannya Inggris itu. Tapi begitu datang, tadi menguasai RRI, gedung internasional dikuasai semakin luas. Akhirnya tidak bisa dibendung kemarahan anak-anak Surabaya. 26 sore tadi itu bok-bok formasi di pantai itu sudah dikeroyok, diserbu secara lihat, nggak ada yang mimpin cuma, dan senjata seadanya. Itu sudah mulai ramai, ya. Terus berlanjut 27, 28, ya. Sampai nanti gongnya 29 ada gencatan senjata, 30 malah dibunuh. Waktu itu memang BKR sudah dibentuk, ya. Karena tanggal 5 Oktober BKR dibentuk, kemudian dibacakan tanggal 10 Oktober tahun 45. Siapa yang ada di BKR ini? Kebanyakan ya para santri. Ada 10 divisi. Satu divisi isinya 10.000 pasukan. Itu terdiri dari 3 resimen dan 15 batalion. Komandan divisinya siapa? Divisi 1 itu komandannya adalah Kolonel Kiai Haji Samun. Kiai Haji, pimpinan pondok pesantren di Banten sana sebagai komandan divisi. Kolonel Kiai Haji. Nanti ada juga yang dari Tasik. Kolonel Kiai Haji Aruji Martawinata. Kolonel Kiai Haji pimpinan pondok pesantren komandan divisi yang membawai 15 batalion atau 3 resimen. Jadi sampai nanti tingkat danionya pun juga Kiai Haji. Komandan resimennya nanti ada Letnan Kolonel Anis Yunus. Ada juga Letnan Kolonel Iskandar Idris, itu komandan resimennya. Danionya ada juga di Malang itu Iskandar Sulaiman, Merakam Suriah, Kiai Haji juga. Jadi dulu yang Batalion itu divisi banyak kan umat Islam. 10 divisi berarti ada 100.000, itu di Jawa saja, belum yang luar Jawa. Begitu besarnya peran umat Islam mau dihapus, mau dihilangkan, sehingga banyak. Memang BKR itu warisan Jepang, didikan Jepang. Jika bakal tentara ya dari situ. Hezbollah, ya, Hezbollah itu Jepang nyebut tentara Allah. Kalau nggak salah Seiko, Seinen, apa itu Sujincai apa itu bahasa Jepangnya itu tentara Allah bahasa Jepang Hizbullah itu. Nanti ada Eho, ada Peta, itu juga bentukan Jepang. Yang bentukan Belanda hanya kendil aja. Itulah yang direkrut nanti akan menjadi tentara. Dari BKR berubah menjadi TKR, dari TKR berubah TRI, tahun 47 baru berubah TNI. Itu sampai 64 berubah menjadi ABRI setelah polisi bergabung. Nanti kembali ke TNI lagi reformasi. Jadi April 99 kembali ke TNI lagi, polisi keluar. Kronologinya seperti itu dulu. Jika bakalnya lagi umat Islam. Kenapa waktu itu kok umat Islam atau pondok kiai santri yang mendominasi tentara? Karena waktu itu tentara tidak dibayar. Yang mau berjuang tanpa dibayar ya pondok kiai, pondok santri. Belum dibayar, belum kayak seperti sekarang. Dibayar itu kurang lebih tahun 50-an ya. Itu pun juga enggak seperti sekarang ya, tentunya. Zaman saya dilantik Yayasan 2 tahun 85 itu aja gajinya 17.500. Ya seperti sekarang ya. Mbak Sur itu malah lebih senior lagi itu. 14.000 gajinya dilantik jadi prajurit. Dulu nggak ada bayaran, tapi dengan fatwa jihad nggak mikir bayaran. Sudah berangkat bertempur. Nah, sehingga pertempuran itu 4 hari memang luar biasa di Surabaya. Kemudian tanggal 29 karena Inggris kewalahan, akhirnya mendatangkan Bung Karno, Bung Hatta, Amir Syarifuddin, tokoh PKI itu waktu masih menjabat
Perdana Menteri. Ya, ikut datang ke Surabaya, perjanjian damai. Bahasa modernnya gencatan senjata. Di kantor ada dua versi, memang ada versi buku ini dengan versi nanti fatwa resolusi jihad itu. Itu antara jam 11.30 sampai 14.30 itu ada rundingan di kantor. Tapi suasana di luar sana tetap kayak tawuran. Ada Surabaya itu ngeroyok pos-pos Inggris tadi itu. Di sini ada perjanjian damai di kantornya Gubernur Suryo. Di luar geger. Walaupun sudah ditandatangani, diumumkan lewat radio, ya nanti ada rangkainya dengan kematiannya Awais Malabi. Di luar tetap nggak dengar seperti sekarang. Kalau sekarang ada Android cepet ya, WA, saya tahu semuanya. Dulu nggak bisa. Yang di ujung-ujung sana nggak dengar. Kalau itu sudah gencatan senjata. Apa yang terjadi? Tanggal 30 jenderalnya Inggris dibunuh. Nah itu juga ada dua versi kematian yang Awais Malabi. Itu ada dua versi. Yang versi buku ini itu dikisahkan bahwa Awais Malabi terjepit di gedung internasional. Gedung internasional itu memang sudah dikuasai Inggris, tapi yang menduduki tentara Gurkha. Tentara Gurkha itu tentara bayaran dari India. Afrika juga ada, dari India juga ada, Sikh India. Itu satu kompi di situ dipimpin oleh Mayor Gopal, Wisnu Gopal. Dari dia di situ menguasai gedung itu. Dikisahkan Malabi terjepit di situ. Yakin seorang jenderal melihat situasi karena gedung sudah dikepung ribuan massa dengan membawa bambu runcing, arit, ada yang gagelis, macam-macam senjata tradisional. Mereka berpikir apa itu Malabi berpikir bahaya, sehingga berusaha meloloskan diri keluar dari gedung naik sedan. Singkatnya nggak detail buku ini sampai di dekat jembatan merah. Bahasanya ada di kali ini bukan di Granada. Nanti ada juga versi di Granada itu kisahnya di yang lain lagi. Yang jelas mati di situ. Lah analisa militer itu ada 3 kematian Malabi. Pertama, bisa jadi ditembak oleh pejuang. Itu yang pertama. Analisa kedua, mungkin ditembak oleh Nika. Nika itu tentara Belanda yang gonceng ke sekutu tadi itu. Tujuannya apa? Mengadu domba biar Inggris marah sehingga Indonesia dihabiskan. Analisa kedua seperti itu. Analisa ketiga, mungkin peluru nyasar. Karena situasi memang chaos. Ini versi buku ini. Kalau kematian Malabi, versi di buku resolusi jihad itu, fatwa dan resolusi jihad, itu memang setelah ada tadi itu tanda tangan gencatan senjata, di samping diumumkan lewat radio-radio, tapi juga keliling dengan membawa speaker itu, kayak woro-woro kalau mau ada film seperti itu, dipublikasikan gitu. Dan mobilnya Malabi ada bendera putihnya tanda menyerah. Begitu lewat gedung internasional yang sudah dikepung anak Surabaya tadi itu, mobil dihentikan. Di dalam mobilnya Malabi itu ada Kapten Sik, kemudian dengan Letnan Lohen. Bertiga, dihentikan di situ. Tuntutannya anak-anak Surabaya supaya jenderal itu mengirim putusan nyampaikan di gedung, yang di gedung itu keluar semuanya. Senjata ditinggal, dia disuruh kembali ke kapal. Maunya masa atau area Surabaya seperti itu. Malabi mau turun nggak boleh, kamu jangan turun, kirim putusanmu itu. Akhirnya Kapten Shaw yang diperintahkan ke gedung itu dikawal dengan penerjemah dari kita. TD Kun namanya. Nego di situ, tapi Belanda juga nggak ngerti karena TD Kun bisa bahasa India. Pada saat Kapten Shaw mau masuk gedung, Malabi teriak, kasih waktu 10 menit, kalau masa ini nggak bubar silakan tembak di atas gedung dengan bahasa India. Dan TD Kun ngerti bahwa masa nanti akan dihabisi. Setelah nego permintaannya masa tadi supaya yang di gedung menyerahkan diri, senjata ditinggal, nggak berhasil. Waktu tinggal sudah 7 menit, tinggal 3 menit, TD Kun turun ke lantai bawah, ngasih tahu masa supaya berlindung karena mau ditembak. Begitu berlindung ternyata apa? Dari lantai 2 dilempar granat, belum. Itulah mulai kacaunya, rame di situ. Begitu kacau, Malabi masuk mobil lagi, ya
mau meloloskan diri sampai di tepi Kalimas dekat jembatan merah itu ada yang nembak di situ. Kalau di versi Inggris ya memang ada pejuang yang mendekat mau nembak, kemudian Kapten Smith tadi itu pegang granat, sudah dilepas cincinnya, dilempar ke belakang, leng. Itu yang dibilang di granat tadi. Itu ada versi kita itu ditembak. Kenapa? Setelah geger Malabi mobilnya terbakar, itu ada pejuang yang nemui Del Arnawa di tepi sungai Kalimas. Pejuang itu ngomong gini, wes cak, wes beres, ke Del Arnawa. Del Arnawa juga salah satu tokoh itu. Apaan sih beres? Wes jenderal wis mati, tembak neng mobil. Siapa sih tembak? Buah ada arek. Gitu. Kalimatnya gitu. Komunikasinya pejuang ini dengan Del Arnawa. Akhirnya apa Del Arnawa? Wes. Sing roh awake dhewe, kok cerita sapa-sapa. Kenapa? Karena Del Arnawa sudah berpikir cerdas. Nanti kalau ketahuan internasional, ya bahaya. Gimana bahayanya? Perang dunia itu sudah selesai, sehingga Inggris datang ke Surabaya itu tidak siap bertempur. Setelah Jepang dibom atom Nagasaki dan Hiroshima tanggal 9 Agustus itu, kemudian tanggal 15 Jepang menyatakan menyerah pada sekutu, itu perang dunia sudah selesai. Sehingga Inggris datang ke Surabaya tadi itu tidak siap berperang walaupun bawa kapal perang. Nah, akibat dari jenderal yang mati, marah Inggris, semakin marah. Akhirnya gantinya Malabi namanya Mansek. Itu mendatangi Gubernur Suryo mengancam. Dikasih waktu sampai tanggal 9 November jam 6 pagi ya, supaya pembunuh Malabi diserahkan. Dan para pejuang agar menyerah senjatanya diletakkan. Ancamannya sebenarnya tidak seperti aja. Yang membuat marah dan menghina itu ancamannya begini. Kalau di lengkapnya itu, pimpinan RI dan pimpinan pemberontak supaya datang ke Jakarta menyerahkan diri. 100 meter dari gedung tempat menyerahkan diri, senjata diletakkan dengan angkat tangan. Itu yang membuat panas suasana, marah. Ancamannya sampai seperti itu. Ya. Banyak ancamannya itu yang membuat panas itu. Semakin marah. Nah, Gubernur saya diancam, namanya orang berani, nggak takut. Apa kata beliau? Berulang kali saya katakan, lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Maka sikap kita menolak ultimatum Inggris. Itu kalimatnya Gubernur Suryo. Sehingga terancam juga kantornya pindah ke Sidoarjo, pindah ke Mojokerto, pindah ke Malang dalam pertempuran Surabaya itu. Memang berani. Yang Suryo itu waktu jadi bupati tahun 42 Jepang datang. Jepang shock terapi seperti itu. Kadipaten Kadipaten datangi perwira Jepang datang dengan marah-marah menghunus samurai, ngancam dengan bahasa Jepang. Begitu nyampe Magetan digitukan, diancam seperti itu. Yang Suryo nggak takut. Dia tepi dengan tenang, dengan wibawa, bilang apa? Kamu datang tanpa permisi. Pakai bahasa Jawa tapi Jepang nggak tahu itu enggak. Kamu datang tanpa permisi, kamu datang marah-marah. Saya tidak salah, saya tidak takut. Itu jawabannya Gubernur Suryo waktu masih bupati. Jepang digitukan, samurai disarungkan lagi, dia pergi. Saya yakin perwira Jepang itu tahu psikologi. Wih, ini orang bukan sembarangan. Dengan tatapan yang wibawa, berani, nggak mempan di shock terapi seperti itu. Nah, itulah keberaniannya yang Suryo, makanya sampai diancam PKI di Gunung. Kembali ke pertempuran tadi itu, memang unik ya, pertempuran di Surabaya tadi itu. Tentara baru dibentuk dengan nama PKR, walaupun jumlahnya banyak, yang dominan berjuang di atas namakan area-area Surabaya. Kenapa? Ya tadi itu, negara kita merdeka belum ada yang ngakui. Nanti kalau tentara kita membunuh Inggris, urusannya panjang. Memang ada, PKR itu dari Malang berangkat 2 batalion, kurang lebih 1.200 orang. Berangkat jalan kaki, sampai Singosari Hizbullah gabung. Terus mungkin sampai Pandaan, terakhir sampai Sidoarjo itu berangkat hanya 1.200 orang, sampai Sidoarjo dicek kurang lebih ada 10.000.
Karena laskar-laskar Hizbullah tadi gabung di jalan-jalan itu menyerbu ke Surabaya. Itulah uniknya pertempuran di Surabaya. Bulan Oktober, pangkalan-pangkalan Jepang sudah direbut, senjata kita rebut, saat pesawatnya. Tapi begitu pertempuran 10 November nggak bisa gunakan. Dapat meriam dari Jepang, ditembakkan, di buku disebutkan meriam. Tapi kalau mungkin analisanya bukan meriam, mortir. Karena jatuh ke tempat pasukannya sendiri. Kalau meriam itu kan arahnya ke sana, ya, mesti wes ke arah musuh. Tapi kalau mortir elevasinya salah, ini bisa kembali ke belakang. Atau gini jatuhnya dekat sini. Kalau mortir, ya, makanya peristiwa 48 itu Suhud dapat mortir untuk nembakin Tara Siliwangi, jatuhnya di Bogor itu, ditembak dari pasar itu. Karena elevasinya terlalu tinggi. Nah kita dapat senjata dari Jepang seperti itu, ditembakkan jatuh ke area temennya sendiri. Kayaknya protes area Surabaya. Yang mimpin namanya Mayor Isa Idris, ya, mantan peta. Kaisa, apa? Bombe kena bolone dhewe. Jawabannya Isa Idris apa? Mayor itu, maklum deh. Iki mau jam 5 lagi tak latih. Jam 5 dilatih, jam 7 nembak, ya sudah keliru. Dapat dari Jepang. Unik itu. Tanggal 10 November itu dikirim senjata dari Jogja, sak gerbong. Kereta datang itu ada senjata dititipkan itu satu gerbong. Sampai di Wonokromo, gerbong khusus senjata tadi itu dipisahkan. Malam harinya didorong ke stasiun kota. Disuruh manusia. Ya, disuruh. Kenapa didorong? Gak berani ditarik lokomotif. Kalau ditarik lokomotif, Inggris dengar. Ketembak nanti dengan meriamnya Inggris. Didorong sampai stasiun kota. Di stasiun kota dikumpulkan para pejuang. Dah, ganti bambu runcingmu. Jangan dipakai, ganti senjata. Dibagi. Tanggal 10 bertempur dengan Inggris. Banyak yang gak bisa menggunakan senjata itu. Masukkan peluru gak bisa. Peluru masuk, ya korek nembak niki, bingung. Jadi uniknya di situ. Sehingga apa? Inggris semakin maju, senjata ditinggal, bambu runcing bawa lagi. Wes telan-telan bersenjata, lalu bambu runcing. Itulah area Surabaya. Jam 10 malam, Bung Tomo masih pidato. Saudara-saudara, barang siapa bisa mengoperasionalkan meriam, silahkan mendaftar. Punya meriam gak ada yang menembakkan. Di situ pertempuran memang unik. Bahkan Jenderal Mansek, bukan Mansek, Lauder Simon, ya, komandan divisi kavaleri, itu salah perhitungan. Dia mengendalikan pasukan dari pesawat, naik pesawat, sehingga kan kelihatan, ya, ini pejuang-pejuang di sektor tengah. Pasukannya sektor barat dengan sektor timur suruh maju sekian kilo nanti merapat ke tengah. Itu dari pesawat dikendalikan. Dengan pertimbangan apa? Nggak mungkin pejuang-pejuang itu bisa menembak pesawat. Keliling Surabaya gitu. Ada di pertemuan itu namanya Gumbrek, dapat senjata dari Jepang. Senjata itu namanya SMP, senapan mesin berat. Ya, gunanya untuk PSU, penangkis serangan udara. Dulu saya masih pakai itu, Pak Suryadi masih pakai itu. Karena top Roy yang lama itu masih itu gunakannya. Besar, nah. Senapan mesin berat kalibernya 12,7. Itu tembakan deng pelurunya besar-besar itu untuk nangkis pesawat. Gumbrek dapat itu. Otate ada pesawat lewat ditembak enggak kena, luput. Ada pesawat lagi tembak enggak kena. Ya digojlok sama arek Surabaya. Apa bret, udah pernah hutak nih enggak. Saya tak larek, meneng rek. Saya tak pelajari ini. Begitu tanya-tanya ada pesawat lewat lagi ditembak kena jatuh. Gue teriak-teriak seneng. Ternyata apa? Yang jatuh siapa? Brigjen Lauder Simon. Jadi pertempuran 10 November itu ada 2 orang jenderal yang mati. Inggris itu pemenang perang dunia kedua. Bertempur sama bonek-bonek 2 orang jenderal yang mati. Itulah uniknya, luar biasa, ya. Sampai seperti itu di Surabaya ini. Ya juga kekuatan karomah para kiai. Ya kalau kita memang nggak dibutuhkan itu.
hanya cerita-cerita aja. Mbah Butet dari Banten itu pesawat di stop ini bisa. Masya Allah. Kalau itu nggak mungkin ditulis di buku ya, karena itu di luar nalar. Itu pesawat dihentikan bisa. Dengan kacang hijau terjatuh. Dengan 2 orang jenderal yang mati, Inggris tambah marah sehingga datang lagi armadanya ditambah 7 kapal perang, kapal itu yang bisa untuk darat pesawat itu. Dengan yang lain-lain ada sekitar 23 kapal. Pasukannya tambah lagi 24.000. Di buku ini menyebutkan. Sehingga itu pertempuran besar. Pertempuran besar sekelas perang dunia, tapi perang dunia sudah selesai. Dan Inggris ngasih waktu 3 hari. Sampai hampir 3 bulan nggak bisa menang. 1 Desember 45, tentara-tentara pejuang ditarik ke Sidoarjo. Telah mulai kendor, tapi malam masih bergerilya lagi. Artinya secara resmi pertempuran face to face, head to head itu diakhiri pada 1 Desember 45. Sangat memang unik antara seperti perang Badar ya, dengan kekuatan lemah umat Islam melawan dari 1000 musuh, kita 313. Sama dengan itu perang Surabaya. Memang kita kekuatannya besar jumlahnya, tetapi senjatanya lemah. Ya tadi hanya bawa gunjing, golok, keris, lewang. Musuh Inggris senjata yang modern, dengan panzer, dengan tank segala macam. Bahkan ada meriam howitzer namanya. Meriam howitzer itu besar. Kapal perang besar itu bisa tembus. Jadi kalau ditembak belah itu, kapal bisa putus jadi 2 tenggelam. Itulah yang akan untuk menghancurkan gedung-gedung di Surabaya. Tapi 1 Desember 45 sebelum pejuang ini mundur ke Sidoarjo, gedung-gedung malah dibakar, dihanguskan sendiri oleh pejuang kita. Sehingga sudah situasi memang sudah, kalau saya bayangkan situasi Surabaya sudah kacau baru. Itulah gambaran pertempuran 10 November Surabaya. Siapa yang bertempur di situ? Ya 90% umat Islam. Paling banyak ya para kiai dengan santrinya. Itu mau dihapus, dihilangkan, nggak diakoni. Muncullah Hari Santri itu, pengakuan bahwa pertempuran 10 November Surabaya itu ada peran umat Islam. Kalau saya kira kalau sampai hari ini kita mau dihapuskan, pertama sejarah dihilangkan, anak-anak kita sudah nggak tahu. Sengaja itu dihilangkan supaya anak-anak nggak tahu sejarah. Begitu sudah nggak tahu sejarah, PKI pun dianggap benar. Ada cucu PKI, pistol, di acara stand up komedi, berani mengambil tema PKI tidak salah. Anak-anak muda senang itu. Siapa Pisto? Pisto cucunya Murad Aidit. Murad Aidit anaknya DN Aidit. Anaknya Abdullah Aidit. Abdullah Aidit punya anak 4. Nomor 1 DN Aidit. Nomor 2 Ibrahim Aidit. Nomor 3 kalau nggak salah Musa Aidit. Nomor 4 Murad Aidit. Dan Murad Aidit punya cucu Pisto yang stand up comedy. Sekarang berani dia dengan membawa tema stand up comedy ke PKI nggak salah. Walaupun dengan guyon, tapi ya bahaya bagi anak-anak muda yang ngefans itu. Dan itu sudah kurang lebih 7 juta ditonton. Nah inilah sejarah, lagi-lagi bahayanya di situ. Manakala kita nggak tahu, geger. Akhirnya sekarang lagu yang viral, Joko Tingkir ngombe dawetnya geger, iya kan? Ya. Kira-kira ngombe dawet itu hina apa enggak? Ya. Bahkan saya sempat membaca ternyata dawet itu ada sejarahnya itu. Luar biasa Indonesia ini budaya. Mulai tahun 1200 sekian dawet itu sudah ada. Ya. Ada penjual dawet di Pati sana, Ki Zagola namanya. Waktu itu namanya belum dawet. Dia membuat minuman dengan berbahan baku santan. Terkenal di Pati ya. Suatu saat diundang ke Kadipaten. Enak, minumannya seger. Lah Pak Bupatinya, ya Adipatinya, oh ini minumannya ini bahan bakunya yang dominan santan. Makanya Kadipaten itu dulu namanya apa saya lupa, diganti Kadipaten Pesantenan.
setelah itu diganti Kadipaten Pati. Ada kisahnya tahun 1200 sekian. Lah Joko Tingkir hidupnya 1700 sekian dan pernah bekerja di Demak dekat Pati. Mungkin pernah minum dawet. Bisa jadi. Sekarang digegerkan. Saya juga heran yang gegerkan itu pernah menghina Rasulullah. Tapi begitu Joko Tingkir digegerkan, geger namanya disebut nggak terima. Memang nasabnya sampai Gus Dur. Joko Tingkir itu sampai Pangeran Benowo terus nanti sampai Mbah Hasyim Asy'ari sampai Gus Dur nasabnya. Ada juga yang nyampe apa itu Sunan Giri, kalau itu dibantah karena itu babat dari mana itu Filipina dibantah yang saya Sunan Giri katanya sampai Jumatu Gubero. Itu kenapa dibantah? Sedi siapa itu agamanya Hindu yang nyampe Joko Tingkir itu. Ya kalau Jumatu Gubero memang sampai Rasulullah. Sayyid Muhammad Al-Baqir itu anaknya Jumatu Gubero itu anaknya Zainal Abidin putrinya apa tuh anaknya Ali sebagai suaminya Fatimah itu nyampe Rasulullah, bahkan masih janda. Artinya yang babat tanah Jawa itu ya, Syekh Subakir Sayyid Muhammad Al-Baqir itu masih canggahnya Rasulullah. Nyambung sama. Joko Tingkir Budawa digeger, nggak masalah. Indonesia Budawa itu kan halal, bagus itu budaya kita. Memang gitu, ya secara harga kita. Ya penting harus kita tahu. Kadang-kadang kita ini nggak ngerti tapi berbuat. Suatu saat ada mantenan, saya tanya periasnya itu, Mbak, kok nggawa keris dewe kembang itu maksudnya apa? Ya dari dulu gitu Pak, ini sudah warisan. Iya warisan maksudnya maknanya apa? Nggak ngerti dia. Itu ada maknanya itu penghormatan kepada Arya Penangsang. Dulu Arya Penangsang membunuh Sunan Prawoto. Kenapa dibunuh? Sunan Prawoto membunuh Pangeran Sekar. Pangeran Sekar bapaknya Arya Penangsang. Ya di Jipang. Jipang itu daerah Cepu, Bojonegoro sana. Ya. Kalau apa itu Ajang di Jogja. Arya Penangsang membunuh Sunan Prawoto. Sunan Prawoto ngakui memang pernah membunuh Pangeran Sekar, dia merasa bersalah, siap dibunuh, tapi jangan ganggu keluargaku. Tetapi saat membunuh Sunan Prawoto, itu istrinya memeluk begini, sehingga ditusuk keris tembus ke istrinya, meninggal. Begitu Joko Tingkir berkuasa, dan itu tidak sampai saja, juga membunuh Pangeran Hadiri. Siapa Pangeran Hadiri? Suami Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat adalah mujahidah perempuan yang luar biasa. 200 kapalnya disodakokan saat prajuritnya untuk melawan Portugis. Makanya orang Jawa bilang topo sampai telanjang itu bukan secara fisik telanjang, enggak, habis-habisan hartanya. Ya, itu Ratu Kalinyamat. Suaminya dibunuh oleh Arya Penangsang. Sehingga waktu Joko Tingkir berkuasa, minta atau Ratu Kalinyamat minta tuntut balas kepada Arya Penangsang. Tapi Joko Tingkir nggak berani. Arya Penangsang tuh hebat luar biasa, sakti Mandraguna. Siapa yang bisa membunuh? Anak muda, Danang Sutawijaya. Pemanahan, Pak. Ya, Danang Sutawijaya ini masih muda, berani bertempur dengan Arya Penangsang. Sebelum bertempur dipesan pamannya, le kowe nek perang karo Arya Penangsang, golek jaran wedok putih. Yang ngisi-ngisi itu paman, jaran wedok putih kamu perang, wis to manut aku. Manut. Jarane Arya Penangsang gagak rimang jantan gumedhe. Danang Sutawijaya jarane wedok putih. Begitu bertempur gagak rimang ya birahi pengen kawin dengan kuda perempuan ini. Artinya apa? Kudanya Arya Penangsang meronta-ronta, nggak bisa dikendalikan. Itulah kesempatan ditusuk tombak. Karena perangnya perang patangan, di atas kuda pakai tombak. Begitu perutnya ditusuk, ususnya berondol keluar, tapi nggak ada yang putus. Turun dari kuda, tombak dicabut, ngajak perang tanding di darat. Terus kemudian ususnya tadi dililitkan di keris.
sambil bertempur karena Danang Sutawijaya masih muda, kalah juga sama Arya Penangsang. Begitu sudah kalah, dibanting, diinjak lehernya, mau diakhiri dengan dibunuh dengan keris, nggak sadar ususnya tadi diubut bening, dicabut kerisnya berodol, ususnya pedot. Disitulah roboh. Sebelum nusuk, Danang Sutawijaya mati sendiri. Nah, Adipati karena untuk menghormati keberaniannya Arya Penangsang, sok anak turunku banyak dadi nganten nganggo keris kalau ono kembang dirunci. Itu kisahnya begitu. Orang sekarang nggak ngerti, ya. Kadang-kadang perias itu juga mengadopsi tata cara itu, tapi nggak ada apa-apanya. Wirawi ini nggak banyak putih itu padahal sudah dinikahkan kiai di depan pintu, sudah dikira itu sudah diminumi dengan doa, itu melu-melu nggak banyak putih Wirawi ini hanya mengikuti dohirnya saja, nggak ngerti maksudnya itu. Ya sampai Joko Tingkir mulai ke sana, peristiwa sebelum lewat pas jam 7.05 berarti kelewat 5 menit ya. Ini saya tutup. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan. Betul itu pertanyaannya? Oke, tutup mawon. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.